Tertarik dengan hati atau tertarik dengan hawa nafsu? Susah Ustaz ngebedain mah. Tertariknya karena hati atau tertariknya karena hawa nafsu? Bedanya apa? Kalau tertarik karena hawa nafsu, biasanya suka naik turunnya, fluktuatifnya itu akan sangat signifikan. Contoh kalau nyenengin, kita ekspresif, kita bahagia, tapi kalau lagi nyebelin, itu bisa juga buat kita nggak punya daya tahan. Kalau tertarik karena hati, pengennya selalu ngebahagiain, memberikan, melakukan sesuatu yang baik. Itu kalau tertarik karena hati. Kalau tertarik karena hawa nafsu, selalu mikirin apa yang udah diberikan buat saya. Kalau tertarik karena hati, selalu mikirin apa yang saya harus berikan kepada dia. Tapi itu bukan itu yang akan kita bahas. Itu mah udah bahas ya, udah banyak yang bahas lah. Pakar-pakar cinta mah banyak di Indonesia. Baik yang nulis lirik-lirik lagu, yang buat puisi, yang bikin film, yang bikin buku, itu mah pakar-pakar cinta mah udah banyak. Walaupun banyak juga yang pakar cinta gagal dalam urusan cinta. Saya kepengen bahas malam ini tentang satu bentuk cinta yang makin bertambah cinta itu makin tough. Makin bertambah rasa cinta itu kita makin kuat kesabarannya. Makin bertambah rasa cinta itu kita makin jujur dan tulus dalam berbuat kebaikan. Makin bertambah rasa cinta itu kita makin bermanfaat buat orang banyak. Makin bertambah rasa cinta itu kita makin berani berkorban. Makin bertambah rasa cinta itu kita semakin khusyuk dalam sholatnya. Pernah gak ngerasain gara-gara cinta sholat gak khusyuk? Pernah gak? Gara-gara lagi mikirin tentang seorang laki-laki atau tentang seorang perempuan, sholat jadi gak khusyuk. Pernah gak yang di bawah sini nih, yang di lantai 1, gara-gara mikirin laki-laki jadi gak khusyuk sholat? Pernah? Bahaya kalau pernah. Pernah gak gara-gara mikirin cewek, ada satu sosok wanita yang kita banget, terus jadi gak khusyuk sholat? Malu-malu? Kalau saya sih pernah, malah sering. Gara-gara mikirin perasaan kepada seorang cewek, jadi gak nyaman sholatnya nih. Gara-gara habis ngelihat foto cewek, jadi gak nyaman sholatnya. Saya mah sering banget kayak gitu. Dan cewek itu adalah istri saya sendiri. Kan enak ya, gak perlu malu-malu. Makanya nikah. Gara-gara lagi ada masalah sama cewek yang kita sayangin, sholatnya gak khusyuk. Malah agak-agak terkesan tell me gitu. Pas orang ngomong kita ya, tapi kita gak konsen, lagi mikirin yang lain. Kenapa makin besar rasa cinta kita kepada seseorang itu kalau terganggu sedikit, buat kita gak khusyuk di dalam sholat. Bahkan semakin besar dan menggebu-gebunya perasaan kita kepada seseorang yang belum halal, malah buat kita gak khusyuk dalam sholat. Saya gak percaya kalau ada orang yang bilang, sejak ketemu dia saya jadi lebih khusyuk dalam sholat, bisa tahajud. Ini namanya talbis. Tahu talbis? Talbis itu kalau dalam bahasa kita tipu daya iblis. Dia bikin cinta yang terkesan syariat. Mana cinta yang terkesan syariat? Cinta yang dibumbui dengan nasihat untuk tahajud. Cinta yang dibumbui dengan nasihat untuk baca Quran.
cinta yang dibumbui dengan nasihat, ikut taklim bareng yuk gitu. Nunggu di mana? Di persimpangan itu. Saya nggak bawa kendaraan, ya udah bareng aja. Masih mending kalau naik motor kelihatan orang, kalau naik mobil nggak kelihatan siapa-siapa. Belum lagi kaca-kacanya itu pada anti sensor ya. Nah ini awalnya sih pengen ikut taklim, pengen bangunin tahajud, tilawah Al-Quran. Udah sampai juz mana? Udah sampai juz 20. Kamu di mana? Dekat-dekatan kamu lah, nggak akan jauh, kayak gitu ya. Hebat ya, kamu dua berapa? 21. Kok bisa? Soalnya saya nggak baca juz 1 sampai 20, bacanya juz 21 doang. Di mana kamu, saya di situ. Ini artinya cinta-cinta yang dibumbui dengan religi. Saya nggak ngomong baik atau buruk, cuman cinta yang kayak gini nih biasanya agak-agak modus. Hanya ketika pacaran doang bisa kayak gitu. Udah selesai, nanti udah halal, udah nikah. Kalau dia bukan karena Allah, itu akan